Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Bumi Organik TV bersama saya Syamsul. Di video kali ini saya akan sharing cara memanfaatkan abu bekas pembakaran sampah atau abu bekas pembakaran daun-daunan. Karena di dalam abu bekas pembakaran sampah itu kan mengandung unsur, juga ada kalsium, nitrogen, fosfor, dan kalium, tapi itu dengan jumlah yang sedikit ya. Tapi dominan itu mengandung unsur kalium atau kalsium yang tinggi. Di dunia pertanian itu sangat populer dan sangat terkenal yang namanya kapur dolomit atau kapur pertanian. Karena kapur dolomit atau kapur pertanian itu fungsinya adalah untuk menetralkan tanah asam ya. Kalau tanah asam itu tidak kita netralkan, maka tanaman tidak akan berkembang dengan baik. Tapi kalau kita di daerah kita itu sulit menemukan kapur dolomit atau kapur pertanian, kita juga bisa memakai alternatif dengan cara menggunakan dari abu bekas pembakaran sampah. Karena sudah terbukti ya, abu bekas pembakaran sampah itu sangat bagus untuk kesuburan tanah dan tanaman. Jadi daripada kita buang sia-sia, mending kita kumpulkan untuk dijadikan penyubur tanah alami ya. Tidak pakai lama-lama, mari kita ke belakang rumah untuk mencari abu bekas pembakaran sampah. Dan kebetulan saya sudah membakar sampah daun-daunan. Diusahakan jangan yang sampah plastik ya, karena sampah plastik itu tidak bisa terurai. Jadi kita usahakan sampah yang mengandung daun dan ranting-ranting pohon itu ya. Mari kita ikuti video berikutnya. Assalamualaikum. Ini ya teman-teman, saya sudah berada di belakang rumah. Ini adalah abu bekas pembakaran ranting-ranting pohon dan jerami, rumput-rumput yang kering. Ini saya kumpulkan jadi satu ya. Usahakan jangan yang mengandung plastik, karena plastik itu kan tidak bisa terurai ya. Jadi kalau kita menemukan sampah plastik ya kita sisihkan, jangan dicampur. Ini hanya khusus untuk abu bekas pembakaran daun, ranting pohon, juga jerami padi, juga yang lain-lain ya, asal bisa terurai. Ini daripada kita buang sia-sia teman-teman. Jadi alangkah baiknya ini kita bisa manfaatkan untuk menyuburkan tanah. Ini bagi sahabat tani ini sangat cocok ya, untuk langsung disebarkan ke area pertanian. Sebagai pupuk dasar juga bagus, karena kandungan dari abu bekas pembakaran sampah ini kan mengandung kalsium karbonat ya yang sangat tinggi. Jadi ini sangat cocok untuk perkebunan dan pertanian, karena fungsinya kalsium itulah fungsi kalium itu adalah untuk memperkuat akar tanaman. Dan kalau nantinya berbunga dan berbuah itu bunganya tidak mudah rontok ya. Begitu kira-kira. Ini lebih baik kita ayak dulu ya, agar yang ada logam-logam atau ada bongkah-bongkahan batu atau batu bata itu bisa tersisih.
daripada kita membeli kapur dolomit atau di tempat kita itu sulit mendapatkan kapur dolomit. Ya inilah solusinya ya. Jadi kita bisa memakai alternatif menggunakan abu bekas pembakaran sampah. Karena di dunia pertanian abu bekas pembakaran sampah itu sangat populer ya. Bagi yang ingin mengirit pupuk dan ingin tanahnya menjadi gembur dan subur. Karena penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dan lama-lama itu juga tidak bagus ya. Sebenarnya sih pupuk kimia itu aman ya, asal penggunaannya kita imbangi dengan menggunakan pupuk organik. Jadi tanah itu tidak akan gersang dan tandus ya, karena mikroorganisme di dalam tanah itu kalau kita berikan organik itu akan semakin berkembang dan akan semakin banyak ya. Karena mikroorganisme itu kan juga makhluk ya, jadi dia butuh berkembang dan butuh hidup. Maka dari itu kami mengajak teman-teman untuk menanam di rumah atau berkebun di rumah itu secara organik ya. Karena kita menanam di pot itu kan medianya sangat terbatas. Jadi kalau kita memberikan pupuk sintetis terus-menerus ke dalam pot, ya media tanam atau media di pot itu lama-kelamaan akan mengeras. Dan nantinya mikroorganisme lama-kelamaan juga akan mati ya. Jadi begitulah fungsinya kita menanam secara organik itu. Ini aplikasinya cukup mudah kok ya teman-teman. Karena saya sudah mengumpulkan abu bekas pembakaran sampah ini sekitar 1 minggu yang lalu. Mengumpulkan itu tidak harus langsung banyak ya. Kalau kita habis membakar, kalau sudah dingin ya kita kumpulkan sedikit-sedikit dan kita tampung menggunakan karung. Dan habis ini mari kita aplikasikan ke tanaman ya. Dan inilah yang sudah saya kumpulkan sekitar 1 minggu yang lalu. Ini abunya ya. Ini adalah air sekitar 1 liter. Dan kita cukup memberi abu bekas pembakaran sampah ini sekitar 1 genggam ya. Kita aduk secara merata. Ini kita kocorkan ke area perakaran tanaman tabulam pot. Ini cukup kita lakukan pemberian 1 minggu 1 kali ya, jangan sering-sering. 2 minggu juga bagus. Intinya kita memberikan itu jangan sering-sering ya, cukup 1-2 minggu 1 kali. Dan inilah tabulam pot jambu air yang rutin saya berikan cairan dari abu bekas pembakaran sampah ini. Dikasih secukupnya ya, jangan banyak-banyak. Kalau tabulam pot segini ya cukup kita kasih 2 gelas saja sudah cukup. Insya Allah tanaman akan sehat-sehat ya teman-teman, kalau kita memberikan nutrisi ke dalam pot secara organik. Ini tabulam pot jeruk Bali juga kita kasih cukup 1 cangkir saja ya, lebih sedikit juga tidak apa-apa ya. Ini tabulam pot jeruk purut, ini juga sangat rimbun ya, sangat bagus-bagus. Dan ini tunasnya juga bermunculan karena media di dalam pot itu sangat subur dan sangat terjaga nutrisinya.
Sudah segitu dulu ya teman-teman, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum.